Ya, kita masuk ke informasi yang pertama, pemirsa. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat realisasi investasi pada kuartal kedua tahun ini mencapai 223 triliun rupiah. Dan angka tersebut tumbuh 16,2% secara tahunan. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat realisasi investasi pada kuartal kedua tahun 2021 mencapai 223 triliun rupiah. Angka tersebut tumbuh 16,2% dibandingkan realisasi pada kuartal 2 tahun lalu sebesar 191,9 triliun rupiah. Nilai investasi tersebut didominasi oleh penanaman modal asing atau PMA sebesar 52,4% dengan jumlah 116,8 triliun. Sedangkan untuk penanaman modal dalam negeri atau PMDN tercatat 106,2 triliun atau 47,6% dengan serapan tenaga kerja mencapai 311.922 orang. Kinerja positif investasi pada periode April hingga Juni sejalan dengan pemulihan ekonomi dalam negeri sehingga investor semakin yakin menanamkan modalnya di Indonesia. Sehingga realisasi investasi pada semester 1 tahun ini mencapai 442,8 triliun rupiah atau telah mencapai 49,2% dari target yang ditetapkan yaitu 900 triliun rupiah. Dari Jakarta, Devin Mansyah, IDX Channel. Ya, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan hingga kini pihaknya masih terus menggenjot target realisasi investasi sebesar 900 triliun rupiah di tahun ini. Meski pada kuartal ketiga di tahun ini, pemerintah menerapkan PPKM level 4 untuk menekan angka kasus penyebaran COVID-19. Bahlil memastikan pihaknya akan menyiapkan strategi khusus agar target realisasi investasi tercapai sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Bahlil optimistis target tersebut akan tercapai. Pasalnya sejak Januari hingga Juni 2021, realisasi investasi telah mencapai 442,8 triliun rupiah atau 49,2% dari target. Bahlil berharap agar kasus COVID-19 terus turun sehingga investor semakin tertarik menanamkan modalnya di tanah air. Kalau ditanya apakah mau revisi target, sampai dengan sekarang saya belum terpikir. Tetapi kalau ditanya apa strateginya untuk bagaimana tetap targetnya tercapai, ini yang sekarang kami lagi jalankan, Cup. Cup, kasih kami waktu, Cup, untuk bekerja. Memang kami kerja siang dan malam. Dan untuk bagaimana bisa mendorong agar realisasi bisa tetap mencapai target. Yang kedua menyangkut dengan IODB, Pak. IODB, Cup. Saya kemarin ke Amerika, Cup. Jadi ke Amerika itu menjalankan tugas negara. Jadi penting juga Pak Yusuf ini bisa, Cup, bisa ini kan. Jadi melaporkan kepada World Bank terhadap reform regulasi yang kita lakukan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan pemerintah dan aturan turunannya serta implementasi di bidang OSS. Dari hasil pemaparan kami kepada World Bank, insya Allah, Cup, perbaikan akan ada. Memang target kita di 60. Ya, berikutnya pemirsa, pengamat ekonomi Center of Economic and Law Studies atau Celios menanggapi kenaikan realisasi investasi pada kuartal kedua di tahun ini yang mencapai 223 triliun rupiah. Celios memprediksi realisasi investasi akan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya industri manufaktur. Direktur Celios Bima Yudhistira menilai peningkatan realisasi investasi di kuartal 2 2021 seiring dengan adanya perbaikan indikator ekonomi di tengah kasus COVID-19. Adapun salah satu indikator perbaikan ekonomi terlihat dari PMI industri manufaktur yang berada di posisi 50. Diikuti dengan indeks keyakinan konsumen yang terus naik dan membuat para investor percaya untuk menambahkan modalnya di Indonesia, baik untuk perluasan ekspansi bisnis maupun penambahan jumlah tenaga kerja untuk meningkatkan kapasitas produksi. Meski demikian, Bima menyatakan pemerintah harus semakin serius dalam menangani masalah pandemi yang ditandai dengan menurunnya jumlah kasus aktif COVID-19. Agar realisasi investasi pada tahun ini mencapai target 900 triliun rupiah. Kenaikan investasi, realisasi investasi pada kuartal kedua 2021 ini
sejalan dengan perbaikan di beberapa indikator ekonomi sebelum adanya lonjakan kasus COVID-19 dan juga pembatasan sosial yang lebih ketat. Karena melihat di kuartal kedua, PMI manufaktur itu di atas angka 50, yang artinya industri manufaktur membutuhkan investasi yang lebih besar untuk melakukan ekspansi. Kemudian juga kepercayaan konsumen pada kuartal kedua sampai di bulan Juni ini relatif cukup optimis, ditunjukkan oleh indeks keyakinan konsumen. Ya, di sisi lain pemirsa, Kementerian Perdagangan menyebut ekonomi Indonesia tahun 2021 jauh lebih kuat dibandingkan tahun lalu, meski pandemi masih berlangsung. Hal tersebut dilihat dari neraca dagang Indonesia yang masih surplus 1,32 miliar dolar Amerika pada Juni 2021. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan perekonomian Indonesia di tahun 2021 lebih kuat dibandingkan tahun lalu meskipun masih dihantam pandemi COVID-19. Hal tersebut mengacu pada neraca perdagangan Indonesia yang masih positif di tengah pemulihan ekonomi global. Pada Juni 2021, surplus neraca dagang tercatat mencapai 1,32 miliar dolar Amerika. Mendak menambahkan surplus perdagangan tertinggi pada Januari hingga Juni 2021 terjadi pada perdagangan Indonesia Amerika Serikat sebesar 6,55 miliar dolar Amerika, Filipina sebesar 3,29 miliar dolar Amerika, dan India sebesar 2,14 miliar dolar Amerika. Sementara defisit tertinggi terjadi pada perdagangan dengan Tiongkok sebesar 3,19 miliar dolar Amerika. Dari 3,93 miliar menjadi 5,82. Sedangkan untuk non-migas pertumbuhannya adalah 34,06%. Sedangkan untuk impor juga tumbuh sehat Bapak dan Ibu. Untuk impornya itu bertumbuh 28,36%, yaitu dari 70,90 miliar menjadi 91,01 miliar. Dan pertumbuhan daripada non-migas tumbuh 25,44%, yaitu dari 63,37 miliar pada tahun 2020 menjadi 79,49 miliar pada tahun 2021. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan optimis surplus neraca dagang menjadi sinyal perbaikan ekonomi Indonesia. Menurutnya, pemerintah terus membuka peluang perjanjian dagang untuk meningkatkan nilai ekspor nasional. Dari Jakarta, Rizka Ayu, IDX Channel. Pemirsa, bantuan sosial menjadi salah satu kunci untuk menjaga pelaksanaan PPKM level 4 tetap efektif. Informasinya usai jeda berikut, News Screen Morning akan segera kembali. Ingin menjalani kehidupan